Selamat pagi, saudara-saudara, anak-anak Allah yang dikasihinya. Kita jumpa lagi hari ini, Kamis 2 Juni 2022, karena Bapa Surgawi mau berbicara kepada kita lewat renungan yang berjudul Kebiasaan Anak Kerajaan. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 9, demikian bunyinya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara, Raja Louis ke-16 digulingkan dari takhtanya oleh orang-orang yang mengkudeta kerajaan dan menjebloskannya ke dalam penjara. Setelah itu, sang pangeran, putra Louis ke-16 yang merupakan calon pewaris takhta juga diculik. Kelompok yang melakukan kudeta berupaya dengan berbagai cara agar pangeran tidak menjadi raja. Mereka memang tidak melakukan kekerasan terhadapnya, melainkan berusaha merusak moralnya dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sepatutnya. Jika pangeran termakan godaan mereka dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar moral, maka ia tidak mungkin naik takhta. Demikian pikir mereka. Mulailah kelompok pengkudeta melakukan aksinya. Setiap hari mereka menyuguhkan makanan yang enak dan mewah dalam jumlah yang sangat banyak. Tak ketinggalan pula aneka minuman anggur yang memabukkan, para wanita yang sangat erotis, kata-kata kotor dan kasar yang tidak biasa didengar, apalagi diucapkan oleh seorang bangsawan sepertinya. Mereka terus-menerus melakukan itu dengan harapan sang pangeran akan terpengaruh. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan. Tak terasa 6 bulan sudah berlalu. Para pengkudeta melihat bahwa sang pangeran sama sekali tidak tergoda. Ia tetap pada pendiriannya. Mereka heran, bagaimana mungkin seorang muda seperti pangeran bisa memiliki pendirian tak tergoyahkan seperti itu. Akhirnya, mereka bertanya kepada pangeran mengapa pendiriannya begitu kokoh sehingga ia tidak tergoda sama sekali. Sang pangeran pun berkata, "Ayahku adalah seorang raja dan aku dilahirkan sebagai seorang pangeran yang sudah ditetapkan untuk menjadi raja. Jadi tidak mungkin aku mau melakukan perbuatan yang menjijikkan seperti itu. Itu bukan kebiasaan seorang bangsawan." Mereka yang mendengar jawaban sang pangeran kini terdiam. Ayat yang kita baca di awal tadi berkata bahwa kita ini bangsa yang terpilih. Kita bukan orang-orang sembarangan. Orang-orang yang dipersiapkan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah yang memiliki hidup kita ini. Orang-orang percaya adalah anak-anak kerajaan yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan dosa. Dan sebagai anak-anak kerajaan, kita wajib hidup di bawah hukum kerajaan Tuhan yang menekankan kekudusan hidup. Kalau kita memegang prinsip ini dan menyadari bahwa kita adalah anak-anak raja, maka kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tercela, sekalipun dunia mempengaruhi kita dengan begitu kuat. Tetaplah berdiri teguh seperti tertulis dalam surat Galatia pasal 5 ayat 1. Ingatlah bahwa Tuhan telah memindahkan kita dari kegelapan ke dalam terang. Kolose pasal 1 ayat 13. Kita adalah anak-anak raja, para pewaris kerajaan sorga yang harus menunjukkan sikap hidup yang pantas sebagai anak-anak raja. Karena itu hendaklah hidup kita berbeda dengan dunia ini, artinya tidak sama dengan dunia ini,
seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 12 ayat 2. Karena kita tidak dilahirkan dari dunia, tetapi kita lahir dari Allah. 1 Yohanes 3 ayat 9. Saudara-saudara yang kekasih, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang istimewa, bukan orang-orang yang najis, tetapi orang-orang yang sudah dikeluarkan dari kenajisan dosa, dibasuh dengan darah Yesus yang suci, lalu kita ditempatkan di atas bukit dan menjadi anak-anak Allah, anak-anak kerajaan yang akan mewarisi kerajaan sorga. Karena itu, Roh Kudus pasti akan menolong kita. Kita yang mau hidup di dalam kekudusan. Kita yang bersedia untuk hidup di bawah hukum kerajaan sorga yang menekankan kekudusan. Tidak mudah memang. Banyak sekali hal-hal yang mau menjebak kita. Kesenangan dunia, keinginan daging, keinginan mata, keakuan kita, gengsi kita, dan banyak hal lain yang mau menjatuhkan kedudukan kita dari anak-anak raja menjadi anak-anak dunia. Tetapi ingat, Tuhan selalu akan berbicara kepada kita lewat firman-Nya, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita akan memberikan kekuatan dan kemampuan apabila kita memang benar-benar rindu untuk hidup sebagai pewaris kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, selamat pagi. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu dan pagi hari ini Bapa membangunkan kami. Dan Bapa berbicara untuk mengingatkan kami bahwa kami adalah pewaris-pewaris kerajaan sorga. Bapa, topanglah kami dengan kekuatan kuasa-Mu agar kami dapat berdiri teguh di tengah-tengah dunia yang jahat ini dengan pengaruhnya yang luar biasa menekan kami umat-Mu ini dari segala penjuru. Tidak ada yang bisa menguatkan kami selain kuasa firman dan Roh Kudus. Karena itu Bapa, kami serahkan hidup kami. Kami mau membuka hati kami bagi firman-Mu, bagi pertolongan dan suara Roh Kudus yang berbisik dalam hati nurani kami. Supaya kami teguh berdiri di atas kebenaran firman dan kami bisa menolak segala tipu daya iblis, kesenangan-kesenangan dunia, pengaruh-pengaruh jahat dari dunia ini. Kami hanya mau hidup di dalam perintah-perintah-Mu untuk melakukannya dengan taat dan setia. Terima kasih Bapa. Kami percaya hidup kami ada di dalam naungan kekuatan, kuasa, dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salah satu cara menjaga diri dari kecemaran adalah selalu mengingat bahwa kita adalah pewaris-pewaris kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita semua dalam aktivitas yang kita lakukan sepanjang hari ini. Anak-anak kerajaan akan hidup sesuai dengan hukum kerajaan sorga. Amin.